Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Guspiana dengan NIM 120220036 dari kelas RB. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT dalam topik pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Kemudian terdapat 8 outline pembahasan. Yang pertama, latar belakang teori. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran. Ketiga, faktor penentu keunggulan. Keempat, manfaat klaster sebagai pengembang ekonomi. Kelima, strategi pembangunan regional. Keenam, kebijakan ekonomi terkait klaster. Yang ketujuh, ada studi kasus. Dan terakhir, kesimpulan. Slide yang pertama yaitu latar belakang teori pendekatan klaster. Konsep pendekatan klaster industri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh seorang ekonom Harvard bernama Michael Eugene Porter melalui bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of Nations. Porter mengamati bahwa beberapa wilayah di dunia memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam industri tertentu, dan mengusulkan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya klaster industri yang berkembang di wilayah tersebut. Porter mendefinisikan klaster industri sebagai kelompok perusahaan yang saling berhubungan dan saling terkait dalam suatu wilayah yang memproduksi produk atau layanan tertentu. Menurut Porter, keberhasilan suatu klaster industri bergantung pada interaksi antara perusahaan di dalamnya, dukungan dari institusi pendidikan dan pemerintah, serta kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan berkembangnya industri tersebut. Sejak diperkenalkan oleh Porter, konsep pendekatan klaster industri telah menjadi populer di seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak kebijakan pemerintah serta inisiatif swasta dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi di wilayah tertentu. Saat ini, klaster industri dapat ditemukan di banyak negara di seluruh dunia dan terus berkembang sebagai model pendekatan yang efektif untuk meningkatkan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Di samping ini juga terdapat grafik pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari tahun 1990 hingga tahun 2018. Grafik pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dari tahun 1990 hingga 2018 dalam pendekatan klaster menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika selama periode ini cukup bervariasi. Pada awal tahun 1990-an, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang diikuti oleh periode pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten selama 2 dekade berikutnya. Selama periode ini, beberapa klaster industri tumbuh dan berkembang termasuk klaster teknologi di Silicon Valley, Seattle, klaster energi di Texas, dan negara-negara bagian lain di selatan Amerika Serikat, serta klaster manufaktur di Midwest. Namun pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan global yang signifikan dan memicu resesi ekonomi baru yang berdampak pada hampir semua sektor industri. Selama periode ini, banyak klaster industri mengalami kesulitan bahkan mengalami penurunan signifikan dalam pertumbuhan. Pada pertengahan hingga akhir 2010-an, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kembali stabil dan beberapa klaster industri utama seperti klaster teknologi tumbuh dengan pesat. Slide berikutnya di sini terdapat poin-poin dari apa saja pokok pemikiran teori pendekatan klaster. Porter mengusulkan arah baru pengembangan wilayah pada tahun 2003. Poin pertama yaitu pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Poin kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Berikutnya, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Kemudian, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Berikutnya adalah faktor penentu keunggulan. Di sini terdapat 3 faktor penentu keunggulan. Yang pertama, keunggulan secara mikroekonomi, kedua, keunggulan secara makroekonomi, dan yang terakhir, endowment. Untuk keunggulan secara mikroekonomi, yang pertama ada kualitas lingkungan dan iklim bisnis, yang kedua pengembangan klaster, dan ketiga kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Untuk keunggulan secara makroekonomi, yang pertama adalah kebijakan moneter dan fiskal, yang kedua adalah pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Untuk yang terakhir adalah endowment, yaitu sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Terdapat 3 manfaat klaster. Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat.
Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Berikutnya adalah strategi pembangunan regional. Yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Dan yang terakhir, penentuan prioritas pengembangan adalah hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi. Kemudian terdapat beberapa kebijakan ekonomi terkait klaster, diantaranya yang pertama adalah pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi, promosi ekspor, reformasi regulasi, promosi investasi asing, kebijakan iptek, dan yang terakhir yaitu pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu industri manufaktur di negara Jerman. Salah satu contoh klaster industri yang berhasil di Jerman adalah klaster mobil di kawasan Stuttgart. Kawasan Stuttgart menjadi pusat industri mobil di Jerman dengan sejumlah produsen mobil terkemuka seperti Mercedes-Benz. Pendekatan klaster industri di kawasan Stuttgart dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara produsen mobil, pemasok suku cadang, dan institusi pendidikan. Pemerintah setempat juga memberikan dukungan dengan memberikan insentif dan bantuan untuk penelitian dan pengembangan, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan. Berikut merupakan peta wilayah Jerman dan hasil industri mobilnya. Dari hasil pembahasan materi beserta studi kasus, di sini dapat disimpulkan bahwa pendekatan klaster industri kompetitif telah terbukti sebagai suatu metode yang efektif untuk meningkatkan daya saing industri di suatu wilayah. Dengan mendorong kolaborasi antara perusahaan dalam satu klaster, institusi pendidikan, dan pemerintah, klaster industri dapat mengembangkan teknologi dan inovasi dalam produksi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan meningkatkan pemasaran dan promosi produk di pasar nasional maupun internasional. Keberhasilan pendekatan klaster industri di beberapa negara seperti Jerman telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan pertumbuhan industri di wilayah tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.